Pembatas. Setelah makan, Salma menghilang lagi dari radar Roni. Baru hari pertama menikah, kepala Roni sudah pusing mencari Salma. Karena lelah, ia pun berpamitan untuk beristirahat tanpa berniat mencari Salma. Ya udah Ron, kamu istirahat, besok kerja kan? Iya Om, besok saya ada kunjungan kerja ke beberapa kecamatan, jawab Roni dengan sopan. Ya udah, silakan tidur, biar besok bisa fit, pasti seharian ini capek, ucap Om Indra mengerti kondisi Roni. Roni tersenyum lalu segera pergi ke kamar Salma. Weh, Kak Salma, ngapain di sini? Tanya Lingga yang melihat Salma sedang berkumpul dengan saudara yang lain bermain catur di teras rumah. Main catur lah, jawab Salma sambil terus memainkan catur di hadapannya. Lingga menepuk dahinya. Ia mulai lelah dengan tingkah kakak sepupunya yang di luar nalar ini. Kak Baim, kenapa ngajak Kak Salma main catur? Dia pengantin baru, harusnya sama Kak Roni, ucap Lingga yang mulai emosi. Enak aja, kata siapaku yang ngajak? Noh, Salma sendiri yang ngajak. Orang lagi ngerjain tugas, ditarik diajak main catur, ucap Baim tidak terima. Aduh Kak Salma. Loh, Salma, kok di sini? Kenapa nggak di kamar? Roni udah dari tadi masuk kamar, potong Tante Ima dengan heboh. Salma memutar bola matanya malas. Ia berpikir kenapa keluarganya tidak membiarkan dirinya untuk tenang tanpa mendengar nama Roni. Kenapa nih ramai-ramai? Tante Ria pun ikut muncul membuat Salma semakin pusing. Salma di sini. Aduh, anak ini. Tante Ria menjewer telinga Salma yang tertutup kerudung. Aduh, Tante jangan dijewer, sakit. Kalau Salma sambil mengusap telinganya. Makanya, kamu jangan buat kami emosi. Ayo sekarang ke kamar, susul Roni, pinta Tante Ria. Enggak, Salma mau main catur. Tolak Salma membuat semuanya mulai emosi. Gak ada main catur ya Salma. Baim, segera bereskan catur itu dan kamu masuk kerjakan tugas kuliahmu, titah Tante Ria dengan tegas. Tanpa membantah, Baim melakukan apa yang diminta, sedang Salma hanya bisa menatap melas. Baria, udah kamu masuk dulu, biar aku yang bicara sama Salma, ucap Tante Ima, Tante Salma yang sangat kalem. Ya sudah dek, kamu coba bicara sama dia. Aku bingung ngasih tahu Salma, tukas Tante Ria lalu masuk ke dalam rumah. Lingga, kamu masuk dulu ya. Lingga pun ikut masuk ke dalam. Sini, bicara dulu sama Tante. Tante Ima sudah lama tidak bicara sama Salma, ucap Tante Ima sambil menarik tangan Salma lembut untuk duduk. Masya Allah, cantik sekali keponakan Tante ini, ucap Tante Ima sambil mengelus wajah Salma. Salma masih diam. Ia enggan untuk membalas ucapan Tante Ima. Gak nyangka ya, udah jadi istri orang. Tandanya Salma sudah menjadi perempuan dewasa yang siap menjalani kehidupannya bersama suami. Tante Ima sedikit menjeda ucapan dan mengambil nafas pelan. Tante tahu, bukan ini yang diinginkan oleh Salma. Tapi Salma harus ingat, semua yang ada di sini, apapun itu, peristiwa apapun itu sudah ada yang mengatur, termasuk Salma yang akhirnya menikah dengan Roni. Di sini Tante hanya ingin mengingatkan, orang tua kamu, terutama ibu, pasti bahagia banget melihat anaknya sudah ada yang menjaga. Semasa mereka hidup, ada satu hal yang mereka takutkan jika mereka meninggal, yaitu meninggalkan Salma dalam keadaan Salma masih belum menikah. Dan benar, perkataan itu terjadi. Mereka meninggalkan Salma ketika Salma belum menikah. Tapi sekarang Salma sudah menikah. Ayah dan ibu sudah tidak takut lagi, karena putri kecilnya sudah ada yang menjaga. Meski tidak dengan laki-laki yang Salma cintai, Tante hanya minta kepada Salma untuk menghormati suami Salma, Roni. Roni adalah suamimu. Kamu adalah tanggung jawabnya.
dan surgamu sudah berpindah ke Roni. Jadi tante minta jadi istri yang baik ya, sesuai janji Salma kepada ayah sama ibu, untuk taat kepada suami jika sudah menikah. Apapun keadaannya, hormati dan hargai Roni, meskipun kamu belum mencintainya. Ucap Tante Ima panjang lebar, dan diakhiri dengan tersenyum lembut. Salma tampak berpikir, apa selama ini ia salah berlaku seperti itu kepada Roni? Sekarang kamu masuk ke kamar, temui suamimu, pinta Tante Ima dengan lembut. Tante, Salma boleh peluk Tante? Tanya Salma sambil menahan air matanya untuk tidak jatuh. Of course sayang, Tante Ima dengan senang memeluk Salma dengan erat. Salma sedikit menitikkan air matanya. Tak berapa lama, Tante Ima melepas pelukan Salma. Udah jangan nangis, ingat harus bahagia. Sekarang masuk ke kamar, oke? Tante Ima mengusap air mata Salma yang menetes sambil tersenyum. Salma mengangguk dan tersenyum lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Tidur di mana ini? Tanya Roni pada dirinya sendiri. Karena bingung, ia pun duduk di karpet dan memutuskan membuka laptop untuk mengecek email yang masuk. Tante Ria mau ngapain? Suara berisik Salma terdengar hingga ke kamar. Tante tahu kamu mau ke kamar Lingga buat tidur di sana kan? Udah, masuk ke kamarmu sendiri. Jawab Tante Ria tak kalah keras. Ih, Tante Ria ngarang. Aku itu mau ngambil barang. Elak Salma. Enggak, besok aja ngambil barangnya. Ini sudah malam. Roni hanya diam karena ia fokus dengan laptop di depannya. Roni, ini istrimu sudah di sini. Kalian istirahat ya. Jangan capek-capek. Ucap Tante Ria tiba-tiba membuat Roni terkejut. Masuk Salma. Dengan langkah gontai, Salma masuk ke dalam kamarnya. Tanpa berkata, Tante Ria menutup pintu kamar Salma dan dikunci dari luar membuat Salma panik seketika. Tante, pintunya kenapa dikunci? Tanya Salma sambil mengetuk pintu. Istirahat Salma, besok pagi Tante buka pintunya. Ucap Tante Ria dari luar. Salma hanya pasrah mendengarnya. Ia pun melorotkan tubuhnya ke bawah, lalu punggungnya disandarkan ke pintu. Roni yang melihat sedikit heran, lalu ia segera menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba, Salma berdiri menuju ke kasur. Ia mengambil satu bantal dan guling, lalu menggelar karpet di sisi lain. Tentu itu tidak luput dari pandangan Roni. Kamu mau apa? Tanya Roni. Tidur. Roni mendelik melihat Salma mengambil posisi tidur di bawah. Berhenti. Jangan tidur di situ. Saya saja yang tidur di situ. Kamu tidur di kasur. Cegah Roni. Aku capek. Aku mau tidur. Ucap Salma sambil menidurkan tubuhnya di atas karpet. Roni tampak panik. Ia pun mendekat ke Salma. Sal, panggil Roni dengan lembut. Jangan tidur di sini. Nanti kamu sakit. Ucap Roni lagi. Tidak ada jawaban dari Salma. Roni pun mendekat dan melihat wajah Salma yang ditutupi tangannya. Terlihat air mata Salma turun dari sela-sela tangannya. Roni semakin panik. Sal, bangun dulu. Ucap Roni sambil menggerakkan tubuh Salma. Bisa diem gak sih? Aku capek. Sentak Salma tanpa sadar membuat Roni terdiam. Salma menegakkan tubuhnya lalu ditataplah Roni yang ada di hadapannya. Kamu kalau mau tidur, tidur aja di kasur. Gak usah ganggu aku. Seloroh Salma dengan air mata yang sudah keluar sejak tadi. Roni terkejut. Kamu nangis? Gak, aku capek. Ucap Salma berusaha menahan air mata agar tidak turun lagi. Tanpa berpikir panjang, Roni memeluk tubuh Salma. Roni adalah laki-laki normal yang jika melihat perempuan menangis, ia ingin menenangkannya.
Apalagi perempuan di hadapannya kini adalah istrinya. Ada rasa bersalah menyelusup ke dalam diri Roni. Saya buat salah sama kamu. Maafkan saya, ucap Roni berusaha menenangkan Salma. Salma terdiam mendapatkan perlakuan tersebut. Rasanya ia sudah lama tidak ditenangkan seperti ini. Terakhir ia ditenangkan seperti ini adalah ketika ayahnya masih hidup. Dan kini Salma merasakan lagi. Bicara Sal, jangan diam aja. Kamu gak apa-apa kesal sama saya. Mau marah-marah, mau pukul saya. Tapi jangan kayak gini, ucap Roni lagi. Dengan perlahan, Salma melepas pelukan tersebut. Kamu tidur? Tita Salma. Sontak Roni menahan tubuh Salma yang ingin merebahkan tubuhnya. Jangan di sini. Di kasur, biar saya yang di sini, cegah Roni. Salma menggeleng. Aku sudah biasa tidur di bawah. Jangan keras kepala, saya nggak mau nanti disalahin karena kamu sakit. Enggak, mereka nggak akan menyalahkan kamu. Salma kekeh dengan pendiriannya. Tanpa berucap lagi, Roni menggendong tubuh Salma seperti menggendong karung beras. Sontak membuat Salma terkejut. Dan dengan cepat, ia memukul tubuh Roni. Gak mau Ron, turunin. Aku mau tidur di bawah, pakik Salma. Roni tidak menggubris ucapan Salma. Ia pun meletakkan Salma untuk tidur di atas kasur. Diam, tidur di sini. Roni berucap dengan tegas membuat Salma diam. Kemudian Roni menyingkirkan handuk berbentuk angsa agar Salma bisa tidur dengan nyaman. Lalu mengambil guling yang tadi Salma bawa. Ini gulingmu, tidur, ucap Roni lagi. Gak mau, aku mau tidur di bawah. Salma berusaha turun dari kasurnya. Tapi naas, tingkah Salma dengan cepat dicegah oleh Roni. Tidur, atau saya makan kamu. Ancam Roni membuat Salma kembali ke kasurnya. Ada senyum tipis terbit dari Roni. Ternyata tidak susah membuat Salma takut. Tanpa berkata lagi, Roni menuju ke tempat yang Salma pakai tadi, lalu merebahkan tubuhnya di atas karpet tersebut. Tentu hal tersebut tidak lepas dari mata Salma. Ada rasa bersalah menyelusup. Ia teringat dengan perkataan Tante Ima, jika harus menghormati suami. Salma merasa tidak sopan membuat Roni tidur di bawah. Dengan cepat, Salma turun dan menyusul Roni. Ditepuk pundak Roni membuat Roni membuka matanya kembali. Tidur Salma. Kamu jangan tidur di bawah. Di kasur aja, ucap Salma dengan lirih. Udah gak apa-apa. Saya mencoba menghargai kamu. Maksudnya? Kita baru nikah. Sebelumnya kita adalah orang asing. Tidak mungkin saya tidur di kasur bersamamu. Terang Roni. Jangan buat aku seperti istri durhaka. Ayo tidur di kasur. Aku tidak apa-apa, ucap Salma mencoba menghargai Roni. Kamu paksa saya. Iya, aku paksa kamu. Tanpa menunggu jawaban Roni, Salma menarik tangan Roni dan diajak ke sisi kasur yang lainnya. Kamu tidur di sini, aku kasih pembatas. Ini wilayahku dan ini wilayahmu. Kita buat kesepakatan dulu. Jangan sampai ada yang melewati wilayahnya masing-masing. Jika ada yang melewati, maka lawan boleh memberikan hukuman. Terang Salma sambil mengatur guling dan beberapa bantal di tengah-tengah antara dia dan Roni. Kamu menantangku. Iya, gimana, deal? Tanya Salma sambil memberikan tangannya kepada Roni. Oke, deal. Roni menyepakati hal tersebut. Pagi yang menghebohkan. Suara azan subuh mulai bersahutan dari masjid maupun musola, menandakan sudah waktunya orang-orang memulai aktivitas. Roni mulai terusik dengan suara tersebut. Ia mengerjap-ngerjapkan mata, menyesuaikan cahaya yang masuk. Ia juga merasakan perutnya seperti ada beban. Ia pun menunduk. Terlihat sebuah tangan melingkar sempurna di atas perutnya. Roni ingin teriak, namun ia tersadar jika Salma, istrinya yang memeluk.
Salma terlihat tidur dengan tenang. Wajah polosnya ketika tidur membuat Roni tersenyum tipis. Roni terdiam sambil terus menatap wajah polos Salma. Entah apa yang dipikirkan. Dia sendiri yang buat peraturan, dia sendiri juga yang melanggar. Batin Roni. Roni mencoba membangunkan Salma dengan menepuk pipinya. Tetapi justru Salma semakin mengeratkan pelukannya. Salma tampak nyaman tidur dengan memeluk Roni. Roni pun punya ide. Ia butuh bukti akan hal ini. Dengan gerakan pelan, tangan kanan Roni mengambil HP yang tidak jauh darinya. Ia segera membuka aplikasi kamera dan mengarahkan HP-nya kepada Salma. Cekrek. Roni berhasil mengabadikan tingkah Salma. Tunggu hukuman dariku. Batin Roni sambil menunjukkan senyum smiknya. Setelah Roni membiarkan Salma sejenak, tiba-tiba badan Salma sedikit gerak. Dengan cepat, Roni berpura-pura tidur. Salma terlihat mulai sadar dari tidurnya. "Ah!" teriaknya. Namun setelahnya, ia membungkam mulutnya sendiri. Salma pun memukul kepalanya sendiri dan menjauh dari Roni. Ia sadar bahwa dirinya telah memeluk Roni. "Astagfirullah, Salma, kamu ngapain peluk dia?" ucap Salma merutuki dirinya. Kemudian, dengan cepat Salma menata bantal guling seperti semula. Semoga dia nggak tahu, batin Salma. Salma tidak tahu jika Roni hanya berpura-pura. Roni merasakan Salma sedang menata bantal guling. Dengan sengaja, ia menggerakkan tubuhnya seperti orang yang baru bangun. "Udah subuh ya?" ucap Roni yang sedang berpura-pura. "Ya nggak tahu, kamu kayaknya yang berantakin bantal guling ini," jawab Salma mencoba menutupi kebenaran. Roni hanya mengangguk-anggukkan kepala, lalu turun dari ranjang. "Ambil air wudhu, kita sholat subuh berjamaah di sini," titah Roni. Tanpa protes, Salma menurut karena jika sudah berkaitan dengan ibadah, Salma tidak akan mendebat. Sambil menunggu Roni mengambil air wudhu, ia segera menggelar 2 sajadah, lalu menyiapkan sarung, peci, serta mukena. "Buruan ambil air wudhu, saya tunggu," titah Roni sambil merapikan rambut yang basah. Salma tertegun melihat wajah Roni yang basah dengan air wudhu. Wajah Roni tampak lebih bercahaya. "Saya tahu kalau saya ganteng," ucap Roni membuat Salma terkesiap. "Ih," sahut Salma sambil menunjukkan wajah jijiknya. Tentunya membuat senyum tipis Roni kembali muncul. Kerjaan Bapak Bupati ini memang senyum-senyum tipis ya guys. Salma segera mengambil air wudhu. Ia sedikit tergesa-gesa karena takut waktu subuh habis. Hal tersebut tidak lepas dari pandangan Roni. Ia melihat Salma sedikit kesusahan memakai mukena karena Salma juga masih menggunakan kerudung. Ya, meskipun sudah sah menjadi suami istri, Salma belum membuka kerudung dan memperlihatkan mahkota yang selama ini ia jaga. Salma masih takut, hatinya juga masih belum ikhlas. Roni hendak membantu, tapi tepat sekali Salma sudah bisa dengan sendirinya. "Lain kali kalau mau sholat, lepas dulu kerudungnya," ucap Roni tanpa melihat Salma. Salma tidak menjawab, ia hanya menatap Roni tanpa ekspresi. Karena tidak ada jawaban, Roni pun memulai sholat tersebut. Dengan khusyuk, sepasang suami istri ini melakukan ibadah. Untuk pertama kalinya, Roni sholat bersama seseorang yang halal baginya. Ada rasa haru yang entah sejak kapan masuk dalam dirinya. Lingga menempelkan telinga di balik pintu kamar Salma. Ia mencoba mendengarkan suara dari dalam kamar tersebut. Ia penasaran dengan apa yang Roni dan Salma lakukan. "Kok tenang banget sih?" ucap Lingga dengan heran. Rizka yang hendak turun seketika terhenti karena melihat Lingga di depan kamar Salma. Rizka menghampiri. "Lingga, kamu ngapain?" tanya Rizka membuat Lingga terkejut.
Astagfirullah, Kak Rizka bikin kaget aja. Lingga mengelus dada. Kamu sendiri ngapain di sini? Shh, jangan keras-keras Kak. Aku kepo mereka lagi ngapain. Jawab Lingga. Rizka geleng-geleng kepala. Kamu masih kecil, gak usah kepo. Ayo sekarang ikut kakak, jangan ganggu mereka. Rizka menarik tangan Lingga untuk turun ke bawah. Kak, aku udah besar. Udah diem, ayo kita turun. Rizka terus menarik tangan Lingga tanpa memperdulikan ucapan Lingga. Amin. Sholat subuh dan berdoa bersama telah mereka lakukan. Dengan cepat, Salma melepas mukenanya. Namun, tangan Roni menahan membuat Salma terdiam. Apa? Tanya Salma dengan nada tinggi. Kalau ngomong bisa lembut kan? Balas Roni dengan lembut sambil menarik tangan Salma pelan. Salma terdiam. Maaf, cicit Salma merasa bersalah. Roni yang masih memegang tangan Salma mencoba memajukan sedikit badannya agar lebih dekat. Tanpa disangka, Salma mencium tangan Roni. Roni terkesiap. Ia tidak menyangka dengan perilaku Salma. Setelah Salma mencium tangannya, dengan spontan Roni pun mencium kening Salma. Tentu membuat Salma juga terkejut. Setelahnya, Salma menatap Roni. Ia sedikit gugup. Roni pun sama. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu, ucap Roni setelah berusaha menetralkan kegugupan dalam dirinya. Apa? Roni menarik nafas panjang, lalu menyamakan posisi kepalanya dengan posisi kepala Salma. Ditatap mata Salma dalam-dalam. Begitu pula dengan Salma. Salma pun menatap balik Roni. Ia menunggu apa yang akan Roni bicarakan. Saya mau bicara kalau... Roni sengaja menjeda ucapannya, sedang Salma tetap setia menatap dan mendengarkan Roni. Kalau saya gak jadi, ucap Roni dengan santai sambil melepas tangan Salma. Seketika, Salma memukul Roni secara brutal. Roni? Pekik Salma sambil terus memukul Roni. Roni hanya bisa menerimanya. Lagi pula pukulan Salma tidak terlalu berasa. Udah stop, berhenti. Saya mau siap-siap berangkat kerja, ucap Roni menghentikan aksi Salma. Wajah Salma sudah merah padam, dibuat emosi oleh Roni. Ia pun memberikan tatapan garang kepada Roni. Salma benar-benar mengibarkan bendera peperangan kepada Roni. Sedang Roni dengan santai mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Benar-benar menyebalkan manusia itu, batin Salma yang masih emosi. Lalu, Salma segera melepas dan melipat mukenanya. Ia pun mengambil handuk dan seragam kerjanya. Salma memutuskan untuk bersiap di kamar tamu bawah. Beruntungnya, kamarnya sudah dibuka oleh Tante Ria, membuat Salma dengan tenang turun ke bawah. Para ibu sudah sibuk di dapur sejak subuh tadi. Terlihat ada Tante Ria, Tante Ima, Vina dan Rizka sedang menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya. Langkah Salma terdengar oleh mereka membuat mereka menoleh secara kompak. Masya Allah, manten baru, udah bangun? Tanya Vina dengan senyum sumringah. Kalau di sini berarti sudah bangun, Mbak, balas Salma sedikit kesal. Eits, ini kenapa pagi-pagi mukanya kayak gitu? Tanya Tante Ria. Tanya aja sama menantu kesayangan Tante, jawab Salma sambil menghampiri Tante Ima. Tante Ria hanya bisa geleng-geleng kepala. Hari ini mau masuk kerja? Tanya Tante Ima. Iya Tan, hari ini anak-anak ada kegiatan di luar, balas Salma. Masak buat Roni, pinta Tante Ima membuat Salma mengerutkan dahinya. Kenapa wajahnya kayak gitu? Kenapa aku yang masak? Tante Ima menghembuskan nafas panjang. Kan kamu istrinya. Tante dengar hari ini Roni ada kegiatan kunjungan kerja ke beberapa kecamatan.
Tentunya dia butuh amunisi. Jadi kamu masak buat bekalnya. Terang Tante Ima dengan sabar. Kan bisa beli sendiri, Tan. Iya sih, benar. Tapi sebagai istri, harus menyenangkan hati suami. Salah satu caranya dengan buatkan bekal untuknya. Jelas lagi Tante Ima. Cek, enggak Tan, biar dia beli aja. Tukas Salma lalu pergi menuju kamar tamu. Tante Ima hanya geleng-geleng kepala. Harus sabar Mbak, hadapi Salma, celetuk Tante Ria. Tante Ima tersenyum. Iya Ria, aku tahu rasanya jadi Salma. Pasti ini bukan hal yang mudah. Tante Ima, Tante Ria, kalian tidak perlu khawatir. Aku yakin, cepat atau lambat, Salma akan menerimanya. Bahkan bisa mencintai Roni dengan tulus. Begitupun sebaliknya. Ucap Rizka mencoba menenangkan para tante. Jam menunjukkan pukul 6.45. Itu tandanya 30 menit lagi waktu absensi Salma akan habis. Salma mulai panik. Tanpa memperdulikan Roni, Salma menyambar tas lalu turun ke bawah. Roni yang sudah siap pun ikut menyusul, karena ia harus persiapan terlebih dahulu di rumah dinas. Turunnya pelan-pelan Salma. Tante Ria mengingatkan Salma. Iya Tan, ini Salma berangkat dulu ya, takut telat. Ucap Salma sambil salim kepada semua orang tua. Kamu gak berangkat sama Roni? Tanya Om Usman. Gak Om, kelamaan. Yang ada nanti Salma telat. Salim dulu Om. Itu Roni udah siap. Tunjuk Om Usman kepada seorang laki-laki yang berdiri di belakang Salma. Enggak Om. Nanti malah ketahuan sama teman Salma. Udah ya, Assalamualaikum. Tanpa menunggu ucapan mereka, Salma berlari keluar rumah. Para orang tua hanya geleng-geleng kepala. Roni, maafkan perilaku Salma ya, ucap Tante Ima. Gak apa-apa Tante. Saya memaklumi, balas Roni dengan lembut. Iya, ini bakal pagi buat kamu. Hari ini Salma belum mau masak, jadinya Tante yang masak. Tante Ima memberikan satu tas bekal kepada Roni. Dengan senang hati Roni menerimanya. Terima kasih banyak Tante. Maaf kalau merepotkan, ucap Roni. Yes, tidak merepotkan sama sekali buat menantu Tante ini, jawab Tante Ima. Suara keributan dari luar terdengar hingga ke dalam rumah. Itu ada apa di luar? Tanya Om Indra. Gak tahu Mas, coba kita lihat, ajak Om Usman. Mereka semua pun menuju keluar rumah. Terus aku berangkatnya gimana Lingga? Ya Allah, wajah kesal Salma benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Bahkan matanya mulai berkaca-kaca. Ya aku gak tahu Kak, kan tadi pagi aku buat jalan sama Kak Baim. Gak taunya bocor bannya. Tadi waktu kita pakai masih baik-baik aja, terang Lingga dengan melas. Kan bisa ngomong pagi tadi. Kalau sekarang, aku berangkatnya gimana? Lingga, Salma, ada apa? Tanya Om Usman membuat keduanya menoleh. Ini Om, ban motornya Kak Salma bocor. Aku gak tahu. Aduh Lingga, sedangkan Salma memilih mendudukkan tubuhnya untuk meredam emosinya. Bocor dari tadi atau gimana? Gak tahu Om, soalnya tadi pagi setelah subuh memang aku sama Kak Baim keluar pakai motornya Kak Salma. Dan tadi masih baik-baik aja. Gak taunya sekarang. Terang Lingga. Aku gimana berangkatnya? Rengek Salma. Salma tenang, kan kamu udah ada suami. Roni, kamu mau ya antarkan Salma ke tempat kerjanya? Ucap Tante Ria mulai gemas dengan tingkah Salma. Gak mau, aku gak mau diantar sama dia. Salah Salma. Udah deh Kak Salma, nurut aja. Daripada kamu telat, sahut Lingga. Diam Lingga, semua ini gara-gara kamu. Seloroh Salma mencoba menahan air matanya yang ingin turun. Roni yang melihat pun segera menghampiri Salma, lalu duduk menghadap kepada Salma yang masih diliputi emosi.
Jangan salahkan Lingga. Dia juga nggak tahu kalau ban motormu akan bocor. Sekarang berdiri. Tidak perlu marah-marah. Saya antar kamu. Ucap Roni mencoba menenangkan Salma. Gak mau. Aku gak mau diantar sama kamu. Jawab Salma. Terus gimana berangkatnya? Mau naik Gojek atau Grab? Kalau iya, saya nggak izinin. Lebih baik kamu di rumah. Tidak perlu masuk kerja. Tukas Roni. Jahat, celetuk Salma. Roni diam menatap Salma. Udah Salma, kamu diantar Roni aja. Itu lihat jam, sudah jam 7. Daripada telat, sahut Om Indra. Ayo saya antar. Ajak Roni sambil menarik tangan Salma. Namun, Salma adalah Salma si keras kepala. Ia tetap diam. Roni pun mendekatkan bibirnya kepada telinga Salma. Pilih jalan sendiri, atau saya gendong seperti tadi malam. Roni sedikit mengancam Salma. Salma terkejut. Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan Roni. Ayo berangkat. Ucap Salma membuat para orang tua dan Lingga menatap heran. Om, Tante, semuanya, kami berangkat. Roni berpamitan, sedang Salma terus menarik tangan Roni hingga masuk ke mobil. Iya Ron, hati-hati. Lingga tersenyum senang. Misi berhasil. Maafkan aku Kak Salma, batin Lingga. Di dalam mobil. Masih marah? Tanya Roni. Kalau kayak gini lebih baik saya hukum kamu ya. Karena yang saya tahu, jika ada anak yang buat salah atau keras kepala, maka orang tuanya akan memberi sebuah hukuman. Dan sepertinya saya akan melakukan itu. Ucap Roni panjang lebar. Aku bukan anakmu, seloroh Salma. Tunggu aja Sal, saya sudah menyiapkan hukuman untuk kamu karena melanggar perjanjian yang dibuat sendiri. Batin Roni sambil tersenyum menatap Salma. Kenapa senyum-senyum? Tanya Salma. Dengan cepat, Roni merubah ekspresi wajahnya menjadi datar. Salma menatap heran Roni. Dia ini termasuk manusia yang sangat tidak konsisten. Batin Salma karena melihat perubahan sikap Roni. Stop Pak, berhenti di sini saja. Pinta Salma. Sontak Pak Wahyu, sopir pribadi Roni menghentikan mobil tidak jauh dari sekolah Salma. Jangan berhenti di sini Pak, berhenti di depan sekolah. Pinta Roni membuat Pak Wahyu bingung. Udah Pak, di sini aja. Salma hendak membuka pintu mobil, tapi sayang, pintunya telah dikunci oleh Roni. Bukain, aku mau turun, pinta Salma. Tanpa menggubris, Roni meminta Pak Wahyu menghentikan mobil di depan sekolah. Salma mulai panik, apalagi ia melihat suasana sekolah sudah sangat ramai, karena banyak wali murid yang mengantar anak-anaknya. Sudah sampai, silakan turun. Roni mempersilakan Salma turun. Nyebelin banget sih, ucap Salma sambil turun dari mobil. Namun tiba-tiba Roni memanggil. Tunggu, apa lagi? Nanti jangan lupa buka pesan dari saya. Ucap Roni membuat Salma bingung. Tanpa menunggu ucapan Salma, Roni segera menutup pintu mobil dan berlalu dari tempat tersebut. Astagfirullah, sabar Salma. Tapi dia tahu nomorku dari siapa? Tanya Salma dalam batinnya. Salma pun segera masuk ke sekolah karena tinggal 2 menit lagi, absensi akan ditutup. Dengan kecepatan tinggi ia berlari. Salma sudah tidak peduli dengan tatapan penuh tanya dari teman-temannya. Istri Pak Roni ternyata lucu ya, celetuk Pak Wahyu. Lucu dari mana Pak? Ya lucu aja. Saya jadi keinget istri saya yang memang suka marah-marah. Dan entah mengapa saya jadi semakin cinta. Cerita Pak Wahyu membuat Roni tersenyum tipis. Kalau saya boleh tanya ke Pak Wahyu yang sudah berumah tangga lebih dari 20 tahun, ketika kita sudah menjadi suami, kira-kira kewajiban apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, hal pertama atau kewajiban pertama saya adalah mencintainya dengan tulus.
dan pasti menyayangi serta menjaganya. Karena bagaimanapun, ketika kita sudah berani mengucapkan akad kepadanya, maka seluruh hidupnya adalah tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Baik buruknya istri tergantung kepada suami. Terang Pak Wahyu membuat Roni terdiam. Ia tampak berpikir, "Maaf Pak Roni, kalau perkataan saya ada yang menyakiti," ucap Pak Wahyu yang tidak enak hati. "Tidak Pak, saya harusnya berterima kasih atas jawaban Pak Wahyu. Saya yakin istri Pak Wahyu pasti bahagia menikah dengan Pak Wahyu," balas Roni. Pak Wahyu tersenyum. "Saya yakin juga Bu Salma pasti bahagia dengan Pak Roni." "Semoga Pak," Roni membalas dalam hati. Sebenarnya, Roni tidak yakin dengan pernikahan ini. Baru hari kedua ia menikah sudah banyak sekali hal di luar nalar yang terjadi. Apalagi mengingat Salma yang benar-benar menunjukkan sikap tidak menerima kehadirannya secara penuh. Rasa bersalah dalam diri Roni semakin besar.